Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Putri Nasal Sabila, NIM 2023-081-021. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan awal dari proyek pengembangan aplikasi ticketing event Grid Innovation Day atau GitHub. Lalu untuk mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Jadi kenapa aplikasinya ticketing dan juga objeknya GitHub? Maka langsung saja ke bagian latar belakang. Aplikasi ticketing ini sangat penting dalam industri event dan juga hiburan. Karena dalam satu event, khususnya event kampus seperti ini, nggak cuma satu kategori acara, tapi banyak. Misalnya ada untuk seminar, besoknya untuk workshop, dan besoknya lagi untuk closing. Dan juga ada satu event yang juga menyediakan tiket untuk lomba. Nah, makanya dengan aplikasi tiketing ini, kami harapkan bisa mengelola pembelian tiket, pengelolaan inventory, dan juga pemantauan secara efisien. Lalu di sini kami juga mention acara Great Innovation Day atau GitHub, yang merupakan inisiatif tahunan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPJ, yang mana acara ini bertujuan untuk menjadi ajang bertukar pengetahuan, menjalin koneksi, dan juga memperkenalkan inovasi terbaru terkait bidang yang linear dengan teknologi dan juga bisnis. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ini diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga pengalaman pengguna dalam acara ini. Di sini ada ringkasan sedikit terkait proses bisnis yang nantinya akan dibahas lanjut pada poin selanjutnya. Jadi, ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi tiketing berbasis digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemesanan tiket, pengelolaan inventaris, dan pemantauan tiket secara real-time pada acara GitHub. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup terkait proyek ini, yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, peserta, dan panitia melalui proses elisitasi yang nantinya akan diklasifikasi menggunakan metode MDI dan juga TOE. Dan perancangan sistem berbasis use case, termasuk penyusunan diagram use case-nya dan juga spesifikasinya. Lalu perancangan fitur utama. Terkait proyek ini, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses pembelian tiket, lalu mengelola inventaris tiket secara efisien, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, bagian persyaratan program. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis terkait aplikasi ini yaitu serangkaian langkah yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan acara. Berikut alur proses bisnis dari POV pengguna. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan memilih jenis acara. Setelah memilih acara, pengguna memilih kategori tiket yang sesuai dengan pilihan acara. Lalu pengguna mengisi data diri terkait seperti nama, email, dan juga nomor telepon. Lalu dalam proses pembayaran, pengguna melakukan pembayaran dengan metode KRIS, sistem memproses pembayaran dan mengonfirmasi transaksi yang telah berhasil. Lalu setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan e-tiket kepada pengguna dan memberikan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Lalu selanjutnya pengguna dapat melihat riwayat tiket yang telah dibeli sebelumnya dan melihat detail tiket tersebut, seperti status pembayaran dan juga kategori acaranya. Lalu selanjutnya pengguna dapat melihat informasi terkait acara, seperti jadwal, lokasi, dan informasi lainnya terkait acara. Lalu selanjutnya ada proses bisnis dari POV admin. Yang pertama, admin masuk ke dalam aplikasi dengan kredensial yang telah diberikan untuk mengelola acara dan juga pengguna. Lalu admin dapat memperbarui atau mengubah informasi acara. Lalu admin dapat mengelola data pengguna. Lalu admin dapat memverifikasi apakah pembayaran tiket telah berhasil atau perlu dibatalkan sesuai dengan kebijakan penyelenggara acara. Lalu admin dapat membuat laporan mengenai penjualan tiket, jumlah peserta, dan statistik terkait acara. Lalu admin dapat mengatur pengingat acara untuk acara yang akan datang, yang nantinya akan dikirimkan kepada pengguna melalui notifikasi. Selanjutnya ada fungsionalitas utama untuk operasional bisnisnya. Yang pertama, pengguna dapat memilih dari berbagai kategori tiket, melakukan pembayaran, dan menerima e-tiket setelah transaksi berhasil. Lalu admin memiliki kontrol penuh terhadap data pengguna, detail acara, serta dapat menghasilkan laporan secara real-time untuk evaluasi acara. Lalu aplikasi memberikan pemberitahuan secara real-time jika ada perubahan dalam acara. Lalu, admin dapat membuat laporan mengenai statistik peserta, penjualan tiket, dan metrik lainnya untuk mendukung manajemen acara GitHub ini. Lalu, untuk integrasi teknologinya, metode pembayaran KRIS memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, dan memudahkan pengguna dalam membeli tiket tanpa hambatan. Lalu, aplikasi memastikan informasi acara, status tiket, dan data pengguna selalu diperbarui secara real-time untuk mencegah kesalahan dan juga keterlambatan. Selanjutnya ada elisitasi. Jadi teknik elisitasi sendiri yaitu metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan yang terarah dan langsung kepada narasumber. Dalam pembahasan berikut, kami akan menjelaskan elisitasi tahap pertama hingga akhir yang kami telah lakukan terkait rencana pengembangan aplikasi ini. Yang pertama ada elisitasi tahap 1. Pada elisitasi tahap 1 ini, seluruh rancangan sistem yang baru diusulkan oleh manajemen yang dikumpulkan langsung melalui proses wawancara kami terhadap Ketua Great Innovation Day atau GitHub tahun 2025 dan juga koordinator divisi acaranya. Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, pada elisitasi tahap 1 ini kami mendapatkan kebutuhan sistem sebanyak 13 kebutuhan sistem. Misalnya yang pertama ada dapat menampilkan halaman utama bagi pengguna, lalu yang kedua ada dapat menampilkan sukses login admin, lalu yang ketiga dapat memfasilitasi pengguna untuk memilih jenis tiket sesuai kategori acaranya, lalu dapat memfasilitasi pengguna untuk mengisi data diri sebelum melakukan pembelian tiket, dan lain sebagainya hingga 13 kebutuhan sistem. Lalu selanjutnya ada elisitasi tahap 2. Elisitasi tahap 2 ini yaitu proses penyaringan kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap pertama barusan. Nah, setiap kebutuhan yang telah diidentifikasi akan dikategorikan menggunakan metode
MDI, ya mandatory, desirable, dan juga inessential, untuk menentukan tingkat kepentingannya. Seperti ini. Tadi kan kita ada 13 kebutuhan sistem. Nah, kita sudah identifikasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya, dapat menampilkan halaman utama bagi pengguna. Itu kita kategorikan sebagai mandatory. Lalu dapat menampilkan sukses login admin. Kita juga kategorikan sebagai mandatory. Dan selanjutnya, di sini juga ada yang berkategori desirable. Lalu elisitasi tahap 3. Elisitasi tahap 3 sendiri yaitu hasil penyusutan dari elisitasi tahap 2, di mana kita di sini mengeliminasi dan juga klasifikasi melalui metode TOE, di mana pada metode TOE ini kita bagi lagi menjadi beberapa option. Ada H, M, juga L. Di H ini itu high, berarti sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya sulit serta biayanya mahal, sehingga requirement tersebut harus dieliminasi. Lalu ada M. M itu adalah middle, mampu untuk dikerjakan. Lalu untuk L, low, berarti mudah untuk dikerjakan. Nah, di sini dari 13 kebutuhan sistem sudah kami kategorikan, ada yang middle dan juga ada yang low. Berarti berdasarkan tabel ini, kita tidak ada yang high atau sulit untuk dikerjakan karena biayanya mahal atau teknologinya yang susah. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada final elisitasi. Final elisitasi ini adalah tahap akhir yang sudah kami kerjakan dari proses sebelumnya, yang nantinya akan kami gunakan sebagai dasar pengembangan sistem yang akan kami kembangkan. Seperti itu. Ada pengguna dan juga kebutuhan sistemnya. Lalu selanjutnya ada diagram use case. Pada diagram use case ini ada dua aktor, user ada di sebelah kiri, lalu ada admin. Nah, aktivitas user yang berkaitan dengan sistem adalah memesan tiket, melihat informasi acara, lalu melihat riwayat tiket. Aktivitas admin yang berinteraksi dengan sistem, yaitu mengelola data pengguna, verifikasi pembayaran, mengelola informasi acara, statistik dan laporan, dan menampilkan pengingat jadwal acara. Selanjutnya ada spesifikasi dari use case tadi. Aktornya ada dua, user dan admin. Triggernya dari user, itu ada pengguna membuka aplikasi dan memilih tiket yang ingin dibeli, melihat acara, atau mengakses riwayat tiket. Lalu trigger bagi admin, yaitu admin membuka aplikasi untuk mengelola acara, data pengguna, verifikasi pembayaran, laporan, dan pengingat jadwal. Lalu selanjutnya ada precondition. Untuk user, yaitu pengguna dapat mengakses aplikasi tanpa login. Jadi user kami ini nggak perlu login, tapi ketika ingin membeli tiket, kita minta data diri mereka. Dan langsung memilih tiket untuk dibeli. Lalu precondition untuk admin, yaitu admin dapat login dan mengakses panel untuk mengelola data acara, pengguna, transaksi, dan laporan. Lalu selanjutnya ada post condition. Dari user yang pertama ada pengguna berhasil membeli tiket dan menerima e-tiket. Selanjutnya, pengguna dapat melihat riwayat tiket yang telah dibeli sebelumnya, lalu pengguna dapat melihat informasi acara yang tersedia. Selanjutnya, post condition dari admin. Yang pertama, admin berhasil memverifikasi pembayaran, mengelola data pengguna, dan memperbarui informasi acara. Lalu, admin dapat menghasilkan laporan dan statistik terkait penjualan tiket dan peserta acara. Selanjutnya, admin dapat mengirimkan pengingat jadwal acara. Selanjutnya, di sini ada success scenario. Dari sisi user, ada menu pemesanan tiket. User memilih menu pemesanan tiket, sistem menampilkan daftar acara dengan berbagai kategori tiket. Berdasarkan wawancara kami kepada ketua GitHub dan juga divisi acaranya, ada tiket lomba, workshop atau seminar, dan juga deposit. Lalu pengguna memilih kategori tiket dan melanjutkan ke halaman pengisian data diri. Lalu pengguna mengisi data diri dan memilih metode pembayaran kris. Lalu sistem memproses pembayaran dan mengonfirmasi transaksi. Lalu setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan e-tiket kepada pengguna. Selesai. Lalu ada menu melihat riwayat tiket. User memilih menu melihat riwayat tiket, pengguna dapat melihat tiket yang telah dibeli barusan, beserta detailnya. Selesai. Lalu ada melihat informasi acara. User memilih menu melihat informasi acara, lalu sistem menampilkan detail acara seperti jadwal, lokasi, dan informasi tambahan lainnya terkait acara. Selesai. Lalu dari sisi admin, admin memilih menu login admin. Admin memasukkan kredensial untuk login, lalu jika login berhasil, sistem memberikan akses penuh kepada admin untuk mengelola data acara, tiket, dan pengguna. Selesai. Lalu menu kelola data pengguna. Admin memilih menu kelola data pengguna. Admin dapat melihat, mengedit, dan menghapus data pengguna yang telah membeli tiket, lalu admin memverifikasi pembayaran dan memastikan transaksi telah diproses. Selesai. Lalu selanjutnya ada menu kelola informasi acara. Admin memilih menu kelola informasi acara, admin dapat memperbarui atau mengubah informasi acara, lalu sistem memperbarui informasi yang telah dimodifikasi barusan dan menampilkannya di halaman acara untuk pengguna. Selesai. Lalu selanjutnya adalah memilih menu statistik dan laporan. Admin memilih menu tersebut, lalu admin mengakses laporan terkait penjualan tiket, jumlah peserta, dan statistik acara. Lalu admin dapat mengunduh laporan untuk keperluan evaluasi atau laporan internal. Lalu ada menu menampilkan pengingat jadwal acara. Admin memilih menu menampilkan pengingat jadwal acara. Admin mengatur pengingat acara untuk pengguna melalui notifikasi, lalu pengguna menerima notifikasi tersebut yang berisi pengingat beberapa hari sebelum acara dimulai. Selanjutnya ada alternative flows, tapi kita tidak ada karena kita memasukkan sistemnya untuk berjalan seperti itu. Jadi sekian presentasi saya terkait laporan awal pengembangan aplikasi ticketing event GitHub untuk memenuhi UTS mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.